perawatan payudara sendiri ya, yaitu di sini ada 2 maslak, 1 handuk ya, 1 kom kecil, kapas ya, kapasnya terlalu kecil ini. Ada baby oil, ada bengkok ya. Kom besar. Nah, baiklah ya, kita bisa mulai ya. Ini agak kotor sedikit ya karena mau dibuka. Dan cowok pasti senang. Baik ya, kita buka dulu ya Bu ya, dibuka dulu. Itu pura-pura ya, padahal senang. Sebetulnya ini harusnya ada 2 handuk ya, yang satu lagi dibentangkannya di atas ini ya. Ya kalau mau ini aja deh, gini ya. Ini ke bawah begini ya. Agak panjang ya, ini agak panjang ya. Nah, itu posisinya ibu duduk secara nyaman aja, apa ya, duduk posisinya duduk biar tidak tidur ya, posisinya duduk ya, karena kalau tidur susah ya. Nah, kita pemeriksa itu ada di belakangnya pasien ya. Nah, baru setelah itu kita taruh ya beberapa sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya untuk biayanya. Kita masukkan 2 kapas ya. Nah, lalu setelah itu ya kita lihat dulu ya kondisi dari payudara ya. Nah, kalau sudah ya baru kita kompreskan ya. Kompreskan tadi baby oil ya. Ini dikompreskan selama 2-3 menit ya, agar kotorannya itu rontok ya. Nah, kalau sudah ini diputar begini ya, bersihkan dari dalam keluar ya. Nah, ini pastinya kotor ya, jadi taruh sini. Lalu setelah itu kita ambil ya baby oil, kita ratakan di tangan kita ya, agar hangat juga ya tangannya, dan agar tidak kesat gitu ya, jadi harus licin ya. Nah, dari sini, dari bagian tengah ya, kita ambil, nah begini ya. Nah, ini jadi diputar ke bawah ya, agak di ini aja ya, agak dibanting sedikit ya. dilempar sedikit ya. Nah ya, jadi begini ya. Nah, ini dilakukan kenapa ketawa? Ini dilakukan 20-30 kali ya. Nah begini ya, 20-30 kali. Lalu setelah itu kalau sudah ya, nah kita pakaikan lagi ya baby oil kalau masih kalau misalnya udah keset ya. Nah itu di pinggir-pinggirnya begini ya. Nah ini dari bawah kita sangga ya, sangga oleh tangan kiri. Nah ini ya yang pangkal tangan yang kanan ya, itu kita urut ya. Mengurutnya caranya begini ya. Nah, tapi jangan terlalu keras banget ya, karena sakit ya. Nah ini ke bawah juga begini. Kalau yang daerah sini berarti pakai yang ini ya. Ini yang ini sangga ya, ya.
Itu berulang-ulang sampai 20 sampai 30 kali ya. Sama ya. Yang sebelah kanan juga sama. Kita sanggah dulu. Ini ya. Itu sampai 20 sampai 30 kali ya. Nah, setelah itu baru ada yang bagian ketiga, pengurutannya berbeda lagi ya. Dengan cara spiral ya. Spiral itu gimana caranya? Ini sanggah pakai tangan kiri. Nah, begini ya. Ke arah puting. Kalau yang ini pakai yang ini ya. Nah, sama ya, ini juga sama ya. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya misalnya ada kayak apa namanya yang keras-keras di sini tuh supaya tidak keras lagi gitu ya. Supaya dia bisa lunak. Itu pakai dua jari. Kedua jari. Nah, udah ya. Nah, setelah itu ya baru dilakukan pengkompresan ya. Nah, tapi kalau misalnya kondisi putingnya itu masuk ya, atau kondisi putingnya datar, boleh oleh kita dibeginikan ya, dibuka dan diputar ya, diputar ke arah luar, ya. Nah, sama ya, dibuka, diputar gitu ya, dibuka, diputar. Kalau sudah, ini baskomnya itu berisi hangat dan dingin. Dinginnya bukan air es tapi air biasa aja ya. Jadi ini air hangat kuku ya. Jadi kita pakaikan yang hangat dulu ya. Yang hangat dulu. Nah, jadi dikompreskan begini ya. Nah, baru setelah 2-3 menit bersihkan ya. Terus dingin. Yang dingin sekarang 2-3 menit juga, dan hangat lagi terakhir ya. Jadi hangat, dingin, hangat ya. Nah, kalau sudah ya, nah biasanya itu udah mulai tuh ya, udah ada netes-netes tuh ya si ininya apa namanya hasilnya. Nah, bisa sesegera mungkin untuk menyusui ya. Jadi langsung karena udah bersih juga ya, jadi boleh nanti bawa bayinya ya dan diposisikan digendong ibu dan menyusui ibunya ya. Nah, kalau sudah ada juga teknik namanya pijat oksitosin. Kalau pijat oksitosin dari area belakang ini ya, dari sini ya. Nah, caranya ya itu kita tekan ya searah, ini kan ada tulang ya, tulang skapula kan ini ya. Ujung tulang skapula ini ya tarik garis lurus ya, berarti di sini yang ada ini pokoknya sejajar dengan tali BH lah ya. Tali BH kan di sini ya. Nah, lalu setelah itu kita lakukan pemijatan dari atas ke bawah dengan cara begini. Ya, jadi diputar ya, diputar ke arah atas sampai ke pundak ya, sampai ke kepala, ke leher bagian belakang. Nah, terus ya dari bawah, karena di sini ada saraf yang bisa melancarkan ASI ya. Jadi untuk merilekskan ya. Jadi posisinya boleh dengan posisi ini ya. Jadi kalau saya posisi duduk ya, posisi duduk. Nah, pasiennya boleh seperti ini ya. Nah, terus di bawahnya itu dipakaikan handuk ya. Takutnya nanti netes-netes si ASI-nya gitu ya. Jadi kita pijat ya ke atas. Nah, itu 20-30 kali ya boleh ya. Atau sekitaran 2-3 menit gitu ya. Nah, kalau sudah ya kita bersihkan ya minyak-minyaknya pakai wastafel ya. Kita bersihkan, sudah bersih ya. Kita
menggunakan handuk kering ya. Nah, itu sudah ya. Jadi sempit ya. Nah, sudah ya, sudah selesai ceritanya. Oke, udah ya. Ada yang ditanyakan untuk yang perawatan payudara? Boleh? Ya. Aku pernah lihat di TikTok, jadi aslinya tuh kayak mampet gitu. Itu caranya juga sama di kayak gitu, dikeluarinnya yang mampetnya. Ya sama ya. Jadi metode ini ya tadi dalam melakukan apa namanya massage ya. Nah itu untuk sebetulnya memperlancar ya, memperlancar biasanya namanya lobus ya, lobus yang ada di mame, jaringan mame ya, atau jaringan payudara tadi ya. Nah biasanya tersumbat ya, apakah itu bisa jadi yang aliran lobusnya tidak lancar ya, mampet tadi ya, atau bisa jadi si putingnya yang adanya kotoran ya. Kalau ada kotoran kan dia kalau kayak selang ya, terus ada kotoran di ujung-ujungnya, pastinya mampet kan. Nah ini juga sama. Nah jadi itu harus dibersihkan si area putingnya, karena puting itu kan ada seperti pori-pori ya, berpori ya, sehingga dia si ini yang lewat situ ya, asi itu lewat sana ya. Nah kalau kotor pasti mampet, sehingga harus dibersihkan area sana. Makanya tadi ya ada pengkompresan pakai baby oil supaya kotorannya itu rontok gitu ya. Nah baru nanti dibersihkan. Boleh bersihkannya pakai kapas seperti tadi atau pakai cotton bud, boleh ya. Jadi ya ini ya. Tapi ya mungkin geli juga ya ibunya gitu ya. Jadi boleh ya. Ada yang ditanyakan lagi boleh, silahkan.